Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kolonialisme dan imperialisme Belanda di Eropa. Perkenalkan, nama saya Imelda Puspitri Situmorang dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Basari Radian Sukarmata dari kelas IPS 2. Perkenalkan, nama saya Roland Stongful dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Fania Estetika dari 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Hana Marsolina dari kelas 11 IPS 2. Dan inilah presentasi dari kami. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, konsep 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Artinya kekayaan, penyebaran Kristen, dan kejayaan. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliosentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta. Yang terakhir, buku Imago Mundi dan 2 Milione, karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanan ke timur. Bartholomeus Dias melakukan penjajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1484. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco dan Gama yang sampai di Goa atau India pada 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkannya ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492 sampai 1502. Ternyata ada kesalahan, karena sebenarnya ia sampai di benua Amerika yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magellan dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magellan berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magellan kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano. Pada 1521, Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Pada tahun 1596, Cornelius de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya ekspedisi ini terbilang gagal sekitar 1598 sampai 1600. Perdagangan Belanda mulai datang kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Job van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak perdagangan Belanda datang ke Indonesia. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604. Dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca atau Portugal dan Pulau Kanari. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore
dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan ada James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai fungsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroi, yaitu monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mendagangkan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. VOC pun memiliki beberapa kebijakan, yaitu 1. Kontingenten. Pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Ferranti menyerahkan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditemukan VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Kesultanan Mataram. 3. Ekstripasi menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan. 4. Pelayaran hongi. Pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, penanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkan VOC, maka kekuasaan di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang saat itu dikuasain Perancis. Masa pemerintahan Republik Batav. Kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon, yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem dan Les pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Adapun kebijakan Danles adalah kebijakan Gubernur Jenderal, di bidang pertahanan, membangun jalan anyar Panarukan, mendirikan banteng, membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Di bidang ekonomi, mengeluarkan uang kertas, memonopoli perdagangan beras, penerapan perang Gestel, kewajiban bagi rakyat, Priangan, dan sekitarnya untuk menanam kopi. Dalam bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, dan mengangkat bupati menjadi pengelola pemerintah. Sisi negatif pemerintahan Danles adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Danles ditarik ke Eropa lalu digantikan Gubernur Jenderal Jennes pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Jennes dan pasukannya menyerah dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada masa pemerintahan Inggris, pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaan kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, melarang kerja keras dan perbudakan. Bidang ekonomi, land rent, sewa tanah. Para petani diwajibkan membayar pajak di atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah. Bidang ilmu pengetahuan, merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, menulis buku History of Java, dan menemukan bunga Rafflesia. Masa pemerintahan Belanda, Van der Capellen ditunjukkan sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van der Bos untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van der Bos memberlakukan sistem tanah paksa atau kultur stelsel sejak tahun 1830. Penerapan kultur stelsel banyak mengalami penyimpangan seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu,
Tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Peraturan tanam paksa. Yang pertama, menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Yang kedua, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. Yang ketiga, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Yang keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahunnya. Yang kelima, kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque atau Portugal menguasai Malaka. Tahun 1521, Sebastian Elcano dari Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. 1590 sampai 1600, Jacob de Van Dyck berhasil mendarat di Maluku. Tahun 1604 sampai 1770, Henry Middleton sampai di Sumatera dan Banten pada tahun 1605, mendarat di Ambon tahun 1770. James Cook sampai di Batavia. Tahun 1602, VOC didirikan. Tahun 1808, Herman William dan Blaise diangkat menjadi gubernur jenderal. Tahun 1811, Perjanjian Tuntang ditandatangani Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang.